salli Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nur Ahmad al-Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimul la yumallu sama'uhu bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jalili fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim la yawmi wa lailatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونحل والنخل ذات الأكمام والآبد العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي
Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman membicarakan tentang kehidupan, kenikmatan yang ada di dunia, juga menceritakan kehidupan di akhirat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini menyindir Allah tentang nikmat-nikmatnya yang sering dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman ini telah ada telah tertulis sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu yang tertera dalam suratnya Kanjeng Nabi Sulaiman terhadap Ratu Balqis, yang diawali dengan wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim sudah ada sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah rahmatnya Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Itu Ar-Rahman. Di mana? Di dunia. Tidak pandang bulu siapapun ia, makhluk apapun ia, tetap dapat rahmatnya Allah, tetap dapat nikmatnya Allah. Kalau Ar-Rahim, rahmatnya Allah, nikmatnya Allah yang diberikan kepada hambanya yang taat kepada Allah. Di mana? Besok di yaumil qiyamah. Allamal Quran. Jadi nikmat yang pertama kali adalah allamal Quran, yaitu mengajarkan Al-Quran. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sampean kalau bisa dalam ilmu Al-Quran dan mengajarkannya, sampean termasuk khairukum, sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Khalaqal insan. Jadi Al-Quran adalah nikmat yang pertama kali yang diberikan kepada kita dengan cara mengajarkannya. Allamal Quran, yang di dalamnya ada apa? Ada petunjuk apa? Khalaqal insan, tentang penciptaan manusia. Kenapa kok penting manusia ini? Allamahul bayan, agar manusia itu tahu dengan jelas siapa sesungguhnya manusia itu. Asyamsu wal qamaru bi husban, matahari, bulan bi husban. Perhitungannya sangat detail, sangat teliti Allah ini. Jadi siang yang ditandakan dengan matahari itu 12 jam. Malam yang ditandakan dengan rembulan juga 12 jam. Jadi matahari menandakan siang untuk siapa? Untuk manusia juga. Jadi kita kalau waktu siang hari dipergunakan waktu siang hari itu untuk bekerja. Wal qamar, yang menandakan malam hari, diperuntukkan bagi manusia untuk beristirahat. Bi husban, perhitungannya sangat teliti. Hisabnya sangat jelas, teliti. Wan najmu was sajaru yasjudan. Wan najmu
bisa diartikan bintang-bintang kalau di atas sana, atau bisa dijadikan pemikiran awal kita. Itu namanya wan najm. Pemikiran yang terlintas di benak kita itu namanya wan najm, an najm, bintang, ide-ide, gagasan-gagasan, wasajar, tumbuh-tumbuhan atau gagasan-gagasan yang sudah tumbuh, yasjudan, harus disujudkan, harus sujud dan patuh kepada penciptanya. Siapa? Maha pencipta, Kholik, sang Kholik. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang dilambangkan di sini dengan Ar-Rahman. Jadi pemikiran kita, ide-ide kita yang masih baru terlintas, bahkan yang sudah tumbuh, itu semua harus disandarkan, harus ditundukkan terhadap aturan-aturannya Allah. Was-samaa'a rafa'aha, dan langit-langit yang ditinggikan. Sedangkan langit ditinggikan tanpa tiang. Langit di atas sana pasti juga ada batas-batasannya. Langit nomor 1, langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh pasti mempunyai batas-batasan, dan semua itu tunduk dan patuh pada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'al mizan, dan meletakkan timbangan atau keseimbangan. Di mana? Di manusia. Yang buat pertimbangan apa? Hatinya. Siapa? Fuad. Hakim. Fuad itu yang dibuat pertimbangan. Jadi hakim itu yang memutuskan baik atau jeleknya seseorang adalah hakim yang bernama Fuad. Hati yang nomor 3 namanya Fuad. Allah tatgau. Sayangnya manusia itu tatgau, melampaui batas, wa fil mizan, di dalam menentukan sesuatu. Ini identik dengan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sama juga, suruh membaca. Membaca apa? Yang diciptakan. Siapa yang diciptakan? Khalaqal insana min 'alaq, yaitu proses penciptaan manusia yang dijadikan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang mulia, yang akram. Terus lanjutannya alladzi 'allama bil qalam. Mengajarkan dengan apa? Dengan pena. Pena itu apa? Kolam itu apa? Yang ada penanya. Orang kalau sudah mati, penanya itu ambiar, penanya itu ambiar, tumpah penanya itu. Mana yang ada penanya itu? Pena atau petunjuk itu. Kolam itu loh yang dibuat di papan itu apa? Bisa penggaris, bisa penjalin atau kayu, itu namanya kolam. Atau bisa diartikan pena, itu kolam. Yang menjadi penunjuk di dalam kehidupan kita adalah, kalau kita berjalan apa? Mata. Di tengah-tengah mata itu adalah kolam. Kolam itu kalau kita meninggal besok akan tumpah. Jadi nggak ada itu tengah-tengah itu. Yang hitam nggak ada, biar tumpah, meluber ke yang coklat itu. Allamal insana ma lam ya'lam.
mengajarkan yang sebelumnya manusia itu tidak tahu apa-apa. Terus lanjutannya, kalla, lanjutannya gimana lanjutannya? Allamal insanu ma lam ya'lam, kalla gimana? Gak tahu apa, jus amma aja nggak apa. Kalla ayat Allah, manusia itu melampaui batas. Sama di sini, Allah tatgau, sama disayangkan manusia itu sifatnya melampaui batas. Fil mizan, di dalam timbangannya, di dalam hatinya dia nggak peduli. Kenapa kok bisa? Lanjutannya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu taghna, karena melihat bahwa dirinya sudah berkecukupan, sudah kaya raya. Apa yang jadi keinginannya tadi, an-najmu tadi, apa yang menjadi keinginannya tadi yang berupa sajarah tadi yang sudah tumbuh, bisnisnya, idenya sudah tumbuh dan menyebabkan dia sudah menjadi orang yang berkecukupan, orang yang mapan, orang yang kaya raya. Kadang mereka melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha, melampaui batas. Kenapa? Karena melihat dirinya serba kecukupan. Kalau orang sudah serba kecukupan, memandang dirinya sudah di atas, memandang dirinya sudah mapan dan kaya raya, seringkali melampaui batas. Apa maksudnya? Sombong. Jadi hati-hati. Ini Al-Quran yang ngasih tahu. Penyebab manusia melampaui batas adalah kedudukannya, kekayaannya. Padahal kedudukan dan kekayaan yang dilambangkan oleh Fir'aun dan kekayaan yang dilambangkan oleh Qarun pernah terjadi dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa aqimul wazna bil qist, harus ditegakkan keseimbangan tadi bil qist, dengan setegak-tegaknya, dengan seadil-adilnya. Wala tuhsirul mizan, dan jangan kita merugikan, jangan kita mengurangi mizan. Gak boleh kita merusak keputusan yang akan diambil hakim, apalagi hal keburukan, merugikan juga boleh. Hakim tingkatan hati yang ketiga itu yang harus ditegakkan, harus kita sokong, jangan sampai goyah. Harus yang tegas, harus yang tegap, gagah. Wa aqimus sholat, seperti kita mendirikan sholat, tegakkan sholat itu. Gak boleh ada kecondongan kemana, harus tegas. Kalau benar, kalau salah, gak boleh kita peliam-peliam, gak boleh. Harus didukung itu. Hati hakim yang tingkatan hati nomor 3 yang namanya fu'ad itu harus didukung, harus ditegakkan dengan bilqis, dengan seadil-adilnya. Wala tuhsirul mizan, jangan sampai kita merusak hati kita. Jadi ini menceritakan tentang manusia. Dari awalnya manusia itu tidak tahu apa-apa sama Allah, dipinterkan dia, dialimkan dia, sehingga dia bisa, oh ini baik, ini bagus, oh ini peluang bisnis yang baik, ini peluang bisnis yang bagus, bisa menempatkan
Tapi jangan sampai kita lupa, kita ini makhluk yang terbatas. Kalau waktunya siang hari kita bekerja, waktunya malam hari kita beristirahat. Udah diatur secara detail. Jadi kita harus mengetahui itu. Dan juga ide-ide kita yang muncul, yang sudah berjalan, yang sudah tumbuh, semua harus disujudkan, harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan syariahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan yang ditandakan apa? Was-sama rafa'a, ditandakan dengan langit-langit yang ditinggikan, sedangkan langit ada batasannya dari langit yang pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Wa wada'al mizan, dan Allah itu meletakkan mizan di dalam manusia yang dinamakan hati. Itu yang menyeimbangkan kita, itu yang memberi keputusan kita, itu yang menghakimi kita supaya kita terus berada di jalan yang lurus, yaitu sirotol mustaqim. Sama seperti ayat yang berbunyi inna awwala baitin wudi'a linnas, sama seperti itu. Sesungguhnya Baitullah yang pertama kali dibuat wudi'a linnas, diletakkan di dalam tubuh manusia. Sama seperti itu. Wada'al mizan, jadi yang menjadi perhitungan, yang menjadi petunjuk, yang menjadi pertimbangan adalah mizan, yaitu hati. Hati yang ketiga namanya fuad, sedangkan hati tingkatan pertama namanya apa? Basirah. Hati yang kedua namanya dhamir, hati yang ketiga namanya fuad, hati yang keempat namanya sir, hati yang kelima namanya latifah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi rahmat, diberi kenikmatan oleh Allah berupa kepemahaman kita terhadap Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi mizan, menjadi penyeimbang, menjadi hakim bagi kehidupan kita. Yang dihisap pokoknya kita jadi pemutusnya. Kita bisa sadar bahwa itu dosa, kita cepat bertobat kepada Allah. Kita tahu kalau itu baik, kita tingkatkan. Karena Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya